Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kalau Tuan ke Al-Ustaz belikan saya sebungkus lemak, kalau Profesor rasa bergetar, saya pula rasa bergoyang. Yang berhormat Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah, Profesor Dr. Syahril Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan Haji Abdul Malik, Dekan Pengajian Fakulti Islam, Profesor Madya Dr. Muhammad Rizal Abdul Hamid, Pengarah Kampus Antarabangsa Labuan, Encik Ramlan Ali, Pegawai Eksekutif Majelis Ugama Islam Sabah, Encik Badrul Hisham Ismail, Bendahari Universiti Malaysia Sabah, Encik Muhammad Saleh, Pustakawan Universiti Malaysia Sabah. Ada satu ungkapan, satu kalimat, satu ayat berbunyi membangkit batang terendam. Makna membangkit batang terendam, dulu kalau orang ingin membuat rumah dari kayu, kayu itu dipotong dari tengah hutan, direndam dulu di dalam air selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab ada beberapa kayu, semakin dia direndam semakin kuat, dia tidak akan dimakan anai-anai. Maka selepas direndam begitu lama, diangkat dia balik, maka kalimat itu disebut dengan membangkit batang terendam. Sesuatu yang sudah lama kita bangkit kembali untuk menguatkan hubungan. Agak-agaknya itulah yang saya rasakan hari ini, bahwa dulu kita tidak terhad oleh batasan sepadan pulau, negara, kerajaan. Ada seorang lelaki dari Pulau Sumatera, belum lagi ada Indonesia, Malaysia. Ketika itu dia menyeberang ke Kedah, dia belajar di Kedah. Selepas dia belajar di Kedah, dia pergi ke Kelantan. Selepas dia belajar ke Kelantan, dia pun pergi pula ke Fatani. Sampai di Fatani dia berguru kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Syekh Wan Mustafa Al-Fatani punya anak lelaki namanya Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud bin Syekh Wan Mustafa Al-Fatani membawa pemuda Abdurrahman ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Setelah 7 tahun di Makkah, belajar kepada para ulama di Makkah, dia pun kembali ke Pulau Sumatera, membuka sebuah kampung. Dia punya anak perempuan pertama bernama Siti Aminah. Aminah itu punya anak perempuan bernama Hajah Rohana. Hajah Rohana itu punya anak pertama lelaki bernama Abdul Somad. Jadi datuk saya dulu belajar ke Semenanjung, ke Malaysia. Jadi kalau hari ini saya diminta untuk mengajar, saya tidak merasa bahwa saya mengajar. Saya hanyalah membalas budi-budi guru-guru dulu yang sudah mengajar. Sebab kalau dia tak belajar kepada orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung, yang ada di Malaysia, mungkin dia tak dapat membaca kitab. Mungkin dulu pernah dia terlepas doa kepada Allah, adalah agaknya dari keturunanku yang akan kembali kepada tempat aku belajar dulu. Dan tradisi untuk belajar mengajar, menyeberang pulau, menyeberang kerajaan, bukanlah sesuatu yang baru. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dari sekian banyak ulama, kenapa Ustaz ingat itu? Karena namanya sama dengan nama saya. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengarasa orang Melayu agak susah membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lalu kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kitab itu bernama Sayrus Salikin. Kitab Sayrus Salikin dibaca di seluruh kerajaan-kerajaan Melayu. Lalu kemudian dia mendengar bahwa kerajaan Kedah diserang oleh Siam. Di kampung kami, kalau ada ikan
ikan itu hendak berlaga saja disebut dengan ikan siam. Kalau ada nenas yang besar dan tajam disebut dengan nenas siam. Kalau ada kapak ini dipakai untuk membunuh disebut dengan kapak siam. Sayed, mereka menyerang kerajaan Kedah, maka Syekh Abdul Somad Al-Falembani menyeberang dari Pulau Sumatera karena dia menulis satu kitab judulnya Fadail Jihad, keutamaan jihad, dan dia berjihad dan mati syahid. Dia dimakamkan selepas dari Kedah, dia dimakamkan terbunuh sebagai syahid di Fatah. Apa maknanya? Hubungan kita amat sangat dekat, tidak terhad kepada negara, sempadan, batas pulau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertunduk. Syariat Allah mesti tegak. Lalu kemudian para ulama, mereka tidak terhadkan oleh bahasa. Kita tahu bahwa orang Aceh berbahasa Aceh, maka mufti Aceh bernama Syekh Nuruddin Ar-Ranili menulis kitab fiqh, judulnya kitab As-Siratul Mustaqim, tapi isinya berbahasa Melayu. Dia tidak guna bahasa Aceh. Kemudian kitab As-Siratul Mustaqim itu disyarah, dijelaskan isinya oleh mufti dari Kalimantan, Kerajaan Banjar, bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia pun tidak menulis menggunakan bahasa Banjar. Andailah yang satu bahasa Aceh, yang satu lagi bahasa Banjar, bagaimana kita susahnya belajar bahasa. Tapi mereka gunakan bahasa yang selalu dipakai oleh orang. Semua yang ada di tepi pantai laut dalam dakwah, semuanya memakai bahasa Melayu. Lalu kemudian Al-Quran dengan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang ulama dari Singkel bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya ayah bernama, seorang pamannya Syekh Ali As-Singkili. Syekh Ali Fansuri adalah ayahnya. Syekh Ali Fansuri punya saudara kandung, itulah dia Syekh Hamzah Fansuri, seorang ulama Melayu mengkaji tentang Syekh Hamzah Fansuri ini hingga memperoleh gelar master dan PhD. Dialah Profesor Sayyid Naqib Najib Al-Attas. Naqib Al-Attas artinya apa? Bahwa tidak terhad, tidak terbatas. Jadi kalau hari ini ada orang yang bertanya, Ustaz Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, datang dari Indonesia, mengapa dia pula mengajar ke University Malaysia Sabah? Maka orang ini perlu lebih banyak berjalan-jalan ke masa lalu, sebab masa lalu ini membuat kita terang di masa akan datang. Saya tidak merasa mengajar. Bila sampai masanya nanti saya membagi ilmu, saya tidaklah mengajar. Saya hanya sedang menumpang tuah, kata orang Melayu. Makna menumpang tuah, bila selama ini saya mengajar hanya di stadium, mengajar di padang, mengajar di masjid, maka sampai masanya nanti saya akan mengajar pada para cendekiawan, para ilmuwan. Bila malam tadi ada yang mengatakan di tengah padang itu berkumpul 25.000 orang, tapi nanti bila saya mengajar, mungkin saja di kelas itu hanya ada 20 orang, tapi sesungguhnya di belakang 20 orang itu ada 200.000 orang. Karena mereka adalah para ilmuwan, mereka adalah ahli fiqh, mereka ahli tafsir yang akan tumbuh dari tunas yang hijau. Pokok kayu sudah banyak yang lapuk, sudah banyak dimakan ulat, tapi masih ada yang perlu diselamatkan, tunas hijau. Tunas hijau itu adalah Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Kalau tuan memakan lemang dibeli di kota Stabat, saya tak boleh bercakap terlalu panjang, nanti saya pesawat terbang boleh terlambat. Agaknya itulah yang boleh saya sampaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa in lam tajidu, kalau kamu belum mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah. Ucapan jutaan terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada University Malaysia Sabah yang sudah sudi memberikan kesempatan untuk saya berbagi ilmu yang salah satu yang mengalir bila saya mati nanti. Kalau selama ini hanya ditonton orang melalui YouTube, maka ada yang lebih ilmu berijazah, ilmu bersanad, ilmu yang lebih bermanfaat,
yang insya Allah kita akan bagi bersama di masa-masa akan datang. Terima kasih atas segala perhatian menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.